Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk ngaji bareng, sholawat bareng meskipun via online. Mudah-mudahan ini tetap dihitung sebagai kita kumpul dalam taman-taman surga. Dan dengan berkah kita berkumpul via online ini juga Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan malam ini yang akan kita bahas adalah adab bergaul dengan teman. Kalau sebelumnya adab seorang murid kepada diri sendiri sudah, adab seorang murid kepada gurunya sudah. Nah sekarang adab seorang murid sesama murid. Artinya adab bergaul dengan teman. Kenapa ini saya rasa penting? Karena kita setiap hari pasti melakukan pergaulan dengan teman kita. Terkadang secara tidak langsung kita melakukan hal-hal yang menyinggung, ya, tapi kita nggak menyadari dan lain sebagainya. Makanya perlu kita mempelajari apa sih sebenarnya adab kita ketika bergaul dengan teman. Oke, perhatikan semuanya. Jadi adab-adab bergaul dengan teman, yang pertama adalah memilih teman yang baik. Kalau kita berteman, pilih teman yang baik. Kenapa? Karena teman itu bisa menular. Apakah nggak boleh Ustadz saya berteman dengan orang yang tidak baik? Boleh kalau misalkan kita bisa mempengaruhi dia menjadi baik. Tapi kalau seandainya kita berteman dengan orang tidak baik, kita malah ikut di situ, lebih baik menjauh tapi tanpa memutus silaturahim. Ya, jadi pilih teman yang baik. Misalkan kita berteman dengan orang yang suka mabuk-mabukan, kita sering ngumpul di situ, meskipun kita tidak ikut mabuk-mabukan, minimal orang-orang mengecap, wah ini tukang mabuk. Meskipun kita itu nggak pernah main kartu, ngumpul seperti ini, kita cuma duduk di sampingnya, pasti orang-orang, wah itu komplotan ya, komunitas main kartu, pasti gitu. Meskipun misalkan kita nggak ikut ngerokok, mojok di masjid ikut duduk, wah ikut ngerokok kafe gitu. Itu. Ya, benar. Pasti akan dibilang gitu, padahal tidak gitu loh. Bukan berarti merokok nggak boleh, ya. Boleh tapi tidak di masjid, gitu kan? Di mimbar. Ya di mimbar masjid. Di mimbar masjid sekalian aja ya. Nanggung kalau cuma pojokan dosanya kecil, langsung aja di mimbar sekalian dosanya besar ya. Jadi pilih teman yang baik. Kenapa? Karena akan menular. Misalkan ada seorang ikut ustaz terus, akan dihargai. Ustaznya dikasih makan, pasti ikut makan. Yang biasanya pernah ikut, Rifai, IG, sing ketawa, ya, langsung ketawa, wes kayak gitu, wes jelas, wes ketawa siapa. Wes ikut makan, ustaznya belum gini, sudah 5 suapan, ustaznya baru 1 gitu. Tapi nggak apa-apa, itu pun pulangnya bungkus. Jadi akan ikut dihargai. Ya, makanya dalam hadis Nabi itu dikatakan innama masalul jalisis sholih wal jalisis su'. Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat penjual minyak misik dan peniup bara api. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang menjual minyak, minimal meskipun kita gak dikasih minyak, ikut mencium baunya. Jelas maksudnya? Bisa jadi dikasih malah. Kita berteman dengan orang yang suka salawatan, bawa minyak, dikasih semuanya. Wangi jadinya semuanya. Begitu juga kalau kita berteman dengan orang buruk, ibarat kita berteman dengan orang peniup bara api. Kalau nggak ikut baunya, bisa kena baranya. Ikut bahaya. Makanya saya mengingatkan, terutama untuk diri saya sendiri, juga teman-teman semuanya yang hadir, boleh berteman dengan siapa saja, ya. Tapi tolong, kalau ingin bersahabat dengan teman yang baik. Saya berkali-kali ngomong, kalau cari teman yang bisa menjadi guru. Kalau cari guru yang bisa menjadi teman. Supaya apa? Bisa saling mengingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencintainya dan membencinya semata-mata karena Allah. Kalau kita cinta kepada teman, cinta karena Allah. Benci karena Allah, bukan benci fisiknya, bukan benci pribadinya, akhlaknya yang gak baik yang dibenci. Misalkan saya pas tiba-tiba crash sama Mas Rizky, ya karena Rizky akhlaknya kurang baik misalnya,
Ya, benar ya. Yang dibenci bukan mas rizkinya, tapi apa? Akhlaknya. Saya nggak suka sama akhlaknya, tapi kalau kepada pribadinya dia itu saudara saya harus ngajak dia. Bukan malah dijauhi. Kalau kita bisa pengaruhi dia menjadi baik. Terus yang ketiga, selalu tersenyum dan bersikap lemah lembut kepadanya. Kalau ketemu dengan teman, senyum. Senyum itu sedekah. Kalau kita nggak punya uang, ya dengan senyum aja. Ada kotak infak lewat, senyum. Yang biasanya cuma geser aja ya, nggak pernah memasukkan, senyumin. Katanya Ustadz, senyum itu adalah sedekah. Tak senyumin. Ya jangan niru David sama Aziz, senyum-senyum ke kipas angin. Itu bukan sedekah, ya. Lalu dipertanyakan maksudnya apa? Kipas lewat, senyum. Lewat lagi. Jadi kalau bertemu, terutama kalau bertemu dengan yang lebih tua, apalagi ke gurunya, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pak Suladi, Assalamualaikum Abah Herman, Assalamualaikum Pak Freddy, Assalamualaikum Pak Bobi. Ucapkan salam. Yang lebih muda ucapkan salam kepada yang lebih tua. Nah kalau diucapkan salam, jawab dengan salam yang lebih lengkap. Assalamualaikum berarti jawabannya lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap. Lebih lengkap lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal kubur. Oh no. Sekalian lengkap. Ya. Yang keempat, selalu memberi nasihat karena hal ini termasuk dari kesempurnaan tali persaudaraan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Saling menasehati kamu sekalian atas perkara kebenaran dan saling menasehati kamu sekalian atas kesabaran. Kalau memang ini yang hadir, saya sayang sama Ustadz, saya cinta kepada Ustadz. Kalau Ustadznya salah, kasih tahu, jangan diam saja. Saya sungkan saya mau ngomong sama Ustadz, itu bukan tanda sayang. Dibiarkan malah Ustadznya. Bukan seperti itu caranya. Itu malah menjerumuskan. Kalau memang melihat temannya salah, diingatkan. Saya sebagai bentuk sayang. Tapi cara mengingatkan itu harus tanpa hal yang menyinggung. Oh kamu gak sholat, neraka kamu. Gitu. Mengingatkan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Terus kayak gitu. Apalagi ustadznya. Ustadz gak bener. Wah jangan kayak gitu. Malah diomongin, Ustadz ini kayak gini, gak nasihati, ngomongin di belakang. Diomongin, Ustadz gini-gini. Tabayyun, jangan ngomong sak karpet dewe. Apa benar Ustadz ngomong kayak gini? Saya tak tanya, ternyata bukan. Nah khawatirnya terjadi yang seperti itu. Yang kelima, saling membantu dalam kebaikan dan ketaatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, jangan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kalau misalkan ayo ngaji, ayo gitu. Ayo saya nyiapkan ini, saya bagian Banjari. Gitu. Nah, insya Allah yang tim Banjari ini yang masuk surga sambil hadroh. Terus Pak Herman wes kelonan sama bidadari, kamu terus ngene. Habis selesai keluar. Ojo gitu, letakkan ya kalau wis masuk surga, ojo sibuk. Pak Herman wis kelonan sama bidadari, kamu tertang dulu ya Rasulullah, enggak selesai. Angel kamu ya. Kelihatannya tuh belum pernah masuk surga, Ustaz. Iya makanya. Heran ya. Ya kalau sudah masuk surga. Belum pernah katanya. Oh siap nanti bidadari ya. Kalau minum bidadarinya nanti ada kitabnya. Bidadari itu seperti apa? Kalau minum kopi, aliran air kopinya itu kelihatan. Masya Allah, transparan. Ini bayangannya gak pakai baju lah. Kamu kan mesti kayak gitu. Transparan, jadi saking putihnya. Ya. Kalau kita minum kopi gak kelihatan belas karena ireng sama. Kelihatan. Ustadz, apa ada bidadara? Enggak ada bidadara. Saya enggak ada bidadari. Terus ini Ustaz, jadi bidadari.
Sing tim nisa nanti jadi bidadari. Iya, kepalanya bidadari. Kepalanya bidadari. Bukan kepalanya toh, pimpinannya. Oh, koordinator. Koordinator. Ya, koordinatornya bidadari. Jadi koordinator. Ya iya, jadi pimpinannya. Dan lebih cantik daripada bidadari semuanya. Jadi Pak Suladi punya pimpinan bidadari, istrinya. Istrinya banyak pasukannya, jadi banyak istrinya ini, bidadarinya banyak. Nanti kalau Ustadz apakah cemburu? Gak akan ada rasa cemburu. nanti kalau rebutan gak rame, Ustaz. Enggak. Langsung Pak Suladi diikat gini. Oh, sembuh urusannya nggak ngerti. Iki nang surga rame ae. Ya. Nggak ada rasa cemburu di surga itu. Pimpinan bidadari nggak cemburu, nggak dipilih nggak cemburu, nggak cerewet juga. Ustadz, saya calon bidadari saya ini cerewet, Ustadz, apakah berubah nanti? Insya Allah cerewetnya menjadi 70 kali lipat. Ya enggak lah, kok jadi 70 kali lipat, repot lah. Tambah gak betah di surga. Ini nanti kalau masuk surga satu ruangan rame lagi. Dan pasti nanti ketika masuk surga itu saling bertanya, mana Pak Bobi ya? Wah. Saling nanya, kamu masuk surganya gara-gara apa? Saya gara-gara hadroan. Hadroan. Saya bagian streaming, dibawa streamingnya. Atau jangan-jangan streamingnya tok sing masuk. Orangnya enggak, repot itu. Wes, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam adalah saling merendah diri. Ya. Janganlah merasa lebih baik. Pokoknya harus saya. Pokoknya harus saya. Gak bisa kayak gitu itu. Setan, iblis yang pernah saya ceritakan, yang awalnya 80.000 tahun ibadah kepada Allah, setiap jengkal di surga pernah dibuat sujud sama iblis. Cuma karena dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min tin wa khalaqtahu, kebalik, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin, kebalik ya. Aku lebih baik daripada apa? Adam. Adam itu diciptakan dari tanah. Wa khalaqtani minan nar, dan aku diciptakan dari api. Pasir. Api. Dari api. Ya. Pasir tapi berupa api gitu loh. Api ada pasirnya itu, Ustaz. Jadi wes merasa lebih baik. Oh wes langsung Allah mengatakan pergi, wes pergi. Jadi kalau sudah merasa sombong, itu sudah langsung disuruh pergi. Surga gak bisa ditempati orang sombong. Gak bisa sombong. Kalau setengah sombong? Setengah sombong ya mungkin separuh-paruh ya. Jadi gak boleh. Wes kamu minta apa saja, ustadznya itu sultan. Enggak itu ya, bukan. Enggak sombong kalau itu. Cuma apa namanya? Apa ya kalau enggak sombong? Ya, misalnya sombong nggak disengaja gitu, Ustaz. Congkak itu namanya ya. Bukan sombong, sama aja, lebih parah malah diri sombong. Ya. Bahkan ketika disuruh sujud, wa idz qulna lil malaikati isjudu, ketika kami memerintahkan ya para malaikat sujud, iblis itu termasuk di antara penduduk langit. Semua malaikat itu sujud, satu enggak sujud, iblis. Iblis cuma enggak sujud satu kali. Enggak sujud satu kali, diusir. Nah kita coba sehari enggak sujud kepada Allah berapa kali? Subuh saja berapa sujudnya itu? 4. Kalau enggak sholat satu kali aja subuh, berarti kita sudah enggak sujud 4. Iblis enggak sujud sekali, diusir. Loh kita subuh saja ditinggalkan sudah 4. Repot nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi merendah diri. Makanya kalau kita dilihat ulama, yuk saling rebutan mencium tangannya. Iya kan? Kalau ulama ketemu dengan ulama.
Saling mencium karena saling apa? Gak merasa dirinya lebih mulia. Saya ini lebih rendah dari dia. Gitu pikirannya. Rebutan untuk mencium, bahkan gak mau dicium. Kalau saya kaki tak kasih juga. Kapokan gitu. Terus bekas korengan itu loh, terus dikasih. Gak jelas kan? Yang ketujuh, berhubungan dengan menggunakan akhlak yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik, yang sopan, ngomong manggilnya yang sopan. Sul, jangan kayak gitu. Sopan. Pak Suladi gitu. Iki kerjaannya Bobby. Sopo sih biasa ngomong gitu. Iki Freddy. Iki sing ngomong biasa. Sing sopan. Enggak ada orangnya enggak apa-apa ya. Sing sopan iku kerjaannya Pak Suladi itu gitu. Kurang ajar Pak Suladi. Tapi ada kurang ajarnya iku enggak enak juga. Enggak ya. Jadi menggunakan akhlak yang baik. Yang kedelapan, tidak menyimpan di dalam hati rasa dengki, rangsa hasud terhadap temannya. Karena temannya yang diperhatikan, iri. Karena temannya yang didahulukan, hasud. Gak seneng. Ya, tetangganya beli kulkas yang kedinginan kita. Gitu kan? Itu namanya orang iri. Tetangganya beli kompor gas kepanasan, padahal tetangganya sih beling gitu. Itu artinya sudah ada rasa iri. Tapi kalau ikut senang, masya Allah, rumahnya Ustadz tambah besar. Itu nyolong di mana duitnya? Kayaknya sama aja itu. Iki ngepet sama David ini kayaknya. Itu sama aja kalimat terakhirnya. Kalimat depannya masya Allah. Tapi kalimat terakhirnya ini nyolong di mana, nernak tuyul dari mana, apalagi kayak gitu. Nah iya. Yang kesembilan, berprasangka baik kepadanya jika berhubungan dengan perkara akhirat. Makanya saya kan selalu bilang husnudzon. Akhirnya husnudzonnya kebablasan. Ya, husnudzon, tapi lebih baik husnudzon. Ya. Meskipun saya salah sangka, karena husnudzon itu tidak akan berdosa. Tapi kalau kita suudzon salah, dosanya besar itu. Lebih baik husnudzon, berbaik sangka kepada temannya. Ada temannya apa? Kok sik nongkrong ya? Oh jangan-jangan kok nggak sholat, dengar azan, jangan-jangan masih Itikaf, gitu kan? Itikaf di mana wong nongkrong? Di puasa Ramadan. Iya, mungkin masih capek istirahat atau lagi kerja online dan lain sebagainya. Pokoknya husnudzon. Terus yang ke-10, memaafkan kesalahannya dan menahan rasa marah kepadanya. Sebesar apapun kesalahannya, kalau dia sudah minta maaf, wes gak usah diungkit-ungkit lagi. Allah itu Maha Pemaaf. Dosa kita itu banyak. Ketika kita langsung angkat tangan, ya Rob, ampunilah dosa-dosa, wes dihapus sama Allah. Makanya tiru sifatnya Allah, meskipun kita gak bisa menjadi Maha Pemaaf. Minimal kita memaafkan orang lain. Ada orang berbuat kesalahan kepada kita, yang penting dia minta maaf, wes maafkan. Iya, saya maafkan. Kalau perlu kita gak salah, kita yang ngomong, saya minta maaf. Itu luar biasa itu. Orang yang paling baik itu bukan berarti dia gak punya kesalahan, selalu benar terus, bukan. Tapi orang yang baik itu dia itu salah, tapi dia bertobat dari salahnya. Ya Allah, saya salah, saya nyesel gitu. Aduh, salah saya, kenapa kok kayak gini? Saya minta maaf. Itu orang yang paling baik. Bukan pas gak merasa salah. Saya gak merasa salah, saya. Wis. Sing salah iki Fauzi. Angel gitu, kayak gitu ya. Gak boleh kayak gitu. Terus yang ke-11, tidak memanggil dengan nama yang tidak disenangi. Dut, nah, gak boleh. Dut, gak seneng. Krempeng, gak bisa. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Kribo. Gak boleh dengan panggilan-panggilan yang gak enak. Nyebut, makan hati, ngocok gitu. Makan tempat, makan hati, ribut, gak selesai. Wes.
Tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang menyakiti. Sebut dengan panggilan apa? Yang menyenangkan. Kayak Nabi itu loh, kalau ke istrinya ya Humaira. Wah, enak. Wahai yang kemerah-merahan pipinya, ya kan? Seneng kan? Ustadz, istri saya ireng. Ya Hajar Aswad. No. Ya Hajar Aswad. Sekalian gitu. Ireng kan? Hajar Aswad luar biasa itu, batu surga itu. Dulu putih bening karena dosanya manusia yang mencium jadi ireng. Luar biasa itu batu surga. Berarti kan disebut sebagai batu surga. Ya Hajar Aswad. Gak apa-apa. Yang ke-12, tidak menyebut-nyebut kebaikan yang telah dilakukan oleh dirinya. Oh iya. Kalau nggak ada saya, IG-nya nggak aktif ini. Wah, nggak boleh. Kalau nggak ada saya, Kak iso live streaming, nggak bisa. Kalau nggak ada saya, nggak ono ting hadrahnya, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Kalau nggak ada saya sudah kiamat ya. Oh, apalagi kayak gitu, kayak malaikat kan. Kalau nggak ada saya itu, wes nggak bisa, wes kalau kayak gitu itu, jangan kayak gitu. Wes pokoknya amal yang sudah kita lakukan itu wes luruskan karena Allah. Kalau kita nggak ikhlas karena Allah, pasti ada rasa kecewa ketika kita nggak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena kita melakukan itu pengen ini sebenarnya, kecewa pasti. Pasti akan ngeluh. Tapi kalau dia itu melakukan karena Allah, meskipun nggak dapat pujian dari kanan, nggak dapat pujian dari kiri, saya ini loh karena Allah. Lebih baik saya ingin mendapatkan ridho Allah. Gitu. Ikhlas intinya itu, ya. Susah namanya ikhlas itu. Mudah kalimatnya, ikhlas. Ngomong ikhlas. Bahkan yang ngomong itu ikhlas. Ini ikhlas, itu enggak ikhlas. Ini buat kamu, saya ikhlas sayang. Wah, itu enggak ikhlas. Apalagi enggak ngomong. Apalagi enggak ngomong. Wah, itu bagus. Kayak surat Al-Ikhlas. Meskipun namanya ikhlas, enggak ada kalimat ikhlasnya. Kalau dalam surat Al-Quran itu, nama itu pasti disebutkan di dalam ayatnya. An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Apa lagi? Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Baqarah ada juga. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Itu kan tentang sapi. Disebutkan nama sapinya. Fikri. Enggak, bukan nama sapinya, bukan. Kata sapinya itu loh, Baqarahnya itu disebutkan. Berbeda dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid walam yakul lahu. Gak ada kalimat ikhlas. Ini nunjukkan kepada kita kalau ikhlas wes gak usah ngomong apa, lakukan aja gitu. Itu namanya ikhlas. Terus yang ke-13, menjaga rahasia yang telah disampaikan kepadanya dan tidak menceritakan kepada orang lain. Kalau memang itu rahasia pribadi, ya, dia curhat pribadinya dirinya, bukan ngomongin orang. Ya, karena dia curhat, saya ini punya sakit asma. Gak usah diceritakan, Pak Herman itu punya sakit asma, hati-hati jangan deket-deket sama Pak Herman. Gak usah gitu. Pak Suladi itu muntaber, sering berak dari mulut. Jangan. Jangan kayak gitu. Itu kan masalah pribadi. Tapi kalau masalah kejelekan orang lain, ghibah itu gak semuanya haram. Ghibah nggak semuanya haram. Haram kalau memang ghibah itu nggak membahayakan orang lain. Tapi kalau membahayakan orang lain, ngomong ini bahaya. Sama kayak kita melaporkan ke polisi ada maling. Itu namanya ghibah yang dibolehkan. Kita ngomongin maling. Saya dicuri sama ini. Kita omongin. Gak masalah. Kenapa? Karena dia membahayakan. Jadi nggak semuanya ghibah itu dosa. Ada ghibah syar'i, ya. Ghibah yang Islami. Ya. Ya nanti Pak Herman pasti akan cara merokok secara syar'i. Nanti bisa dijelaskan gimana caranya. Merokok secara sehat. Ya. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillah. Habis itu ditutup dengan kurma 3. Bukan kayak gitu Pak Herman. Yang ke-14, tidak berwajah dua. Bukan wajahnya ada dua. Maksudnya apa? Tidak bersifat munafik. Kalau di depan orangnya kayaknya baik, kamu tuh hebat,
luar biasa. Di belakangnya kurang ajar itu kebo, ngomong kayak gitu. Itu berwajah dua. Itu namanya orang munafik. Wis gak suka gitu loh. Kalau suka Bilang aja suka. Kalau suka sungguhan. Iya wis bilang. Suka ya bilang suka. Kayaknya lagi suka. Kayaknya Pak Herman lagi suka. Tidak ada dusta di antara kita. Sing penting jangan berwajah dua. Di depannya kayak baik-baik, ya, memuji-muji. Tapi kalau di belakangnya dijelek-jelekkan, terus diadu domba. Jangan seperti itu. Itu yang salah manusianya atau setannya, Ustaz? Masalahnya setan kan ada dua. Iya. Minal jinnati wan nas. Dari jenis jin, dari jenis manusia. Bisa saja dia setannya. Gitu loh. Jangan disalahkan yang dari jenis jin aja. Iya, kafir ya. Iya, wong di Ramadan saja loh. Di bulan Ramadan kan sudah dikatakan setan-setan dibelenggu. Iya kan? Oh no, sing bermaksiat. Disalah-salahkan, ini pasti setan. Lu setannya lah dibelenggu. Setan ucul. Masa ada setan yang ucul gitu loh? Loh, berarti kasihan terhadap setan boleh? Hah? Kasihan terhadap setan. Kok kasihan? Kasihannya dalam rangka apa? Tadi katanya dibelenggu. Nah, kan Terus difitnah. iya. Gimana? Kan pada saat Ramadan katanya setan dibelenggu. Terus ada berarti nyalakan setan tidak boleh gitu. Ya boleh. Boleh. Kan manusianya kan kadang-kadang ya berupa setan juga gitu loh. Iya kan? Mungkin pada waktu itu yang beraksi sedang setan dari jenis manusia. Kalau setan perempuan ada ya, setan perempuan? Ada setan laki-laki dan setan perempuan ada. Kalau kita mandi, ya, kalau laki-laki mandi, dia ketika masuk kamar mandi dia tidak berdoa, maka yang ngintip adalah setan perempuan. Pak Herman, wih, di foto, nggak tahu, di share, di update status di persetanan, dunia persetan. Kalau yang mandi perempuan nggak baca doa ketika masuk, yang nonton Pak Herman. Bukan, setan laki-laki. Loh, yang nonton saya diwakili Pak Soladi. Diwakili Pak Soladi. Kebetulan setannya pas lagi jenis manusia. Gitu. Ya, makanya ketika kita mau masuk ke kamar mandi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada teman saya disuruh berdoa. Baca doa masuk kamar mandi. Karena saking bingungnya, enggak pernah berdoa soalnya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana. Allahumma barik lana fima razaqtana. Iki kayak doa makan. Fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sing ngamin kan enggak ngerti. Amin. Saya, lah ini doa kamar mandi, doa makan. Makanya ya harus tahu lah minimal doa-doa itu apa. Iya. Kalau Pak Suladi biasanya Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ala ma razaq. Oke, kan kayak gini ini. Itu Pak Suladi. Yang lain enggak ngerti. Iki opo iki bingung-bingungin. Anak kecil itu ya enggak usah ngomong. Burung ayain. Makanya ayo ya, yang terakhir kita saling mengingatkan, kita ini semuanya teman ya, bersaudara, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, kita saling menasihati dalam kebenaran, juga sabar kalau menasihati. Kalau ada temannya salah, kalau saya sebagai guru ada muridnya salah pasti tak tegur. Kalau misalnya gurunya salah, jangan dibiarkan, sebagai bentuk sayangnya kamu semuanya, Ustadz. Tapi cara ngomongnya itu jangan langsung Ustadz salah, Ustadz kesinggung. Ustadz, dengan cara tabayun, Ustadz, apa benar seperti ini? Misalnya Ustadznya salah menerangkan, ngomongkan, pura-pura bertanya, Ustadz, ini gini ada keterangan apa betul? Dengan cara yang baik, tapi tetap mengingatkan sebagai bentuk sayangnya kamu kepada gurunya. Pak Herman melakukan kesalahan, sampaikan aja ke Pak Herman. Pak Suladi misalnya, ya, misalkan nakal terus nggodain cewek, terus dibilangin, Pak Sul, lihat umur, gitu loh. Istighfar gitu. Jangan digoda, nikahin aja gitu. Itu kan nasihat yang baik, betul kan? Karena sudah otaknya wes otak gitu loh. Wes pikirannya ngono ae jawabannya.
Kalau saya kan nggak ngerti apa-apa masalah kayak gitu. Makanya ngomong, kalau masalah ini tanya ke saya. Iya, otakmu, otakmu. Pikirannya itu terus. Kalau saya kan nggak ngerti. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi saya mohon maaf kalau misalkan ada salah, ada kata-kata yang menyinggung semuanya. Ya, gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.